Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wasirin wasirot di seluruh Indonesia. Mohon maaf beberapa hari saya tidak upload video ya karena kesibukan. Memang kalau pas sibuk capek itu kadang-kadang juga ya tidak kurang maksimal ya untuk kalau mau bikin video. Dan kali ini para wasirin wasirot saya pengen menampilkan video kiriman dari Mas Saiful dari Purwokerto. Purwokerto kalau nggak salah Jawa Tengah ya. Dari Jawa Tengah, beliau menceritakan tentang proses sebelum operasi hingga sembuh. Operasinya 6 Mei, jadi masih bulan-bulan ini ya, awal bulan lah. Dan sekarang kayaknya sudah sembuh. Nah, ini ceritanya menarik ya, supaya untuk memotivasi saudara-saudara sekarang yang masih belum berani. Awalnya dia juga nggak berani, awalnya juga diobati biasa begitu, obat-obat herbal, obat-obat dari apotek, kemudian nggak sembuh, kemudian ke seorang pintar ya, orang pintar ini selalu menjadi pelengkap ya, ini didoai katanya begitu, tapi juga nggak sembuh ya, jadi nggak sembuh. Jadi memang ini ya, orang Indonesia itu kalau menurut Tan Malaka itu tokoh pergerakan dulu, yang tokoh kemerdekaan juga, orang Indonesia itu kuat mistiknya, sehingga dia membuat buku kalau nggak salah ya, berjudul Logika Mistika. Orang Indonesia itu dikit-dikit dikaitkan dengan mistik, dikit-dikit dikaitkan dengan gaib atau pikiran-pikiran yang tidak rasional. Misal, ini tetangga kaya ya, paling dia punya ini ngingu tuyul, bisa begitu. Kemudian ada apa itu sudah, kok nggak sakit-sakit, jangan-jangan dikirimi ini sama dia. Nah begitu. Itu sudah sejak zaman dulu nenek moyang kita barangkali ya. Kita ini kental dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Nah ini untuk di zaman sekarang menurut saya tidak harus semuanya dikaitkan dengan hal itu ya. Kita harus lebih berpikir modern, kita berpikir maju. Tidak semuanya selalu dipertimbangkan dengan mistik ya. Tapi kalau memang sifatnya mencoba ya monggo saja. Sakitnya gudiken misalnya atau ambeien perginya ke dukun, itu kan ya kurang pas ya. Kecuali kalau misalnya kasus kesurupan atau misalnya ada hal-hal apa begitu ya, mungkin ya terserah ya. Begitu saudara-saudara, nanti kita lihat komen atau testimoni dari Bang Saiful dari Purwakarta, dan saya sampaikan terima kasih kepada Bang Saiful. Semoga Anda dan keluarga sehat, rezekinya lancar, sudah mau berbagi mengirim video. Ini juga berlaku bagi yang lain. Kalau pengen testimoni boleh kirim ke video, kirim ke saya, nanti saya upload ya, saya kasih nomor WA-nya. Durasinya berapa ya, 5 menit atau 10 menit boleh ya. Jadi ini supaya juga ada manfaatnya buat teman-teman kita dan memberikan variasi dari konten yang saya upload. Tidak hanya saya saja yang ngomong begitu. Oke, kita simak videonya Bang Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Salam kenal Pak Khalid. Perkenalkan, nama saya Saiful dari Purwokerto. Ya, ingin sedikit bercerita tentang penyakit ambeien yang pernah saya derita. Itu berawal di tahun 2020. Pada waktu itu saya BAB berdarah. Kemudian saya periksakan ke puskesmas, vaskes pertama. Di situ saya langsung minta rujukan ke dokter bedah agar bisa diperiksa lebih lanjut. Tetapi dari vaskes pertama tidak dikasih rujukan dikarenakan BAB berdarah saya masih sedikit dan benjolannya ada tapi masih masuk ke dalam kembali saat selesai BAB, dan tidak ada rasa sakit dan tidak mengganggu kenyamanan saat duduk maupun beraktivitas. Akhirnya dari situ sampai tahun 2025 saya pengobatan seperti biasa, ikhtiar seperti biasa dengan minum obat-obatan ambeien. Juga pernah saya pergi ke orang pintar, Pak Kiai, untuk didoain dan dikasih pengobatan herbal, tetapi tidak ada perubahan. Saat itu saya pernah terpikirkan untuk operasi di tahun antara 2020 sampai 2025 itu, tapi saya takut, jujur saya takut untuk melakukan operasi tersebut.
Kemudian di tahun 2025 kemarin di bulan April itu saya BAB lagi berdarah, mungkin hampir 1 bulan. Kemudian saya cek HB dan HB saya rendah. Akhirnya karena saya takut dengan kondisi ambeien yang saya alami, saya searching di media sosial, itu ada itu SMC Surgery Wasir Center di Brebes, Jati Barang. Kemudian saya kontak adminnya, saya bertanya-tanya tentang penyakit yang saya derita. Akhirnya saya periksa ke sana itu dari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Jarak dari Purwokerto ke tempat tersebut yaitu di Jati Barang Brebes kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam waktu di perjalanan. Saya ke sana naik motor. Setelah sampai sana saya diperiksa secara manual, dilihat, dan itu memang sudah besar, hampir stadium 3 mungkin atau 4, dan saran dari dokter itu memang harus dilakukan tindakan operasi. Kemudian saya pulang dulu ke rumah, minta izin sama orang tua, sama istri. Akhirnya udah dapat izin, saya komunikasi lagi dengan klinik tersebut, tempat tersebut, untuk melakukan operasi di tanggal 6 hari Selasa. Akhirnya dari Selasa itu tanggal 6 Mei 2025 saya ke sana lagi dengan istri dan sahabat saya untuk mengantar saya ke sana. Akhirnya saya operasi jam 5 sore dan selesai jam 6 maghrib. Kurang lebih 1 jam, dengan setengah jamnya itu mungkin persiapan dan lain-lain, dan setengah jamnya itu tindakan operasi. Saat tindakan tersebut saya hanya dibius setengah badan dari perut sampai ke bawah, dan saat operasi pun istri saya itu melihat dan dikasih keterangan atau dikasih tahu dokter bahwa ini loh Bu yang kita buang, ini loh Bu yang kita angkat, yang kita bersihkan, yang kita jahit dan sebagainya. Nah, metode yang saya gunakan di tempat tersebut adalah ini lanjutan dari video yang pertama karena kepotong. Setelah kontrol pertama yaitu dari ke-11 itu alhamdulillah kondisi luka dan pasca operasi itu sudah bagus, hasilnya baik. Setelah itu ya saya biasa melakukan resep obat dari dokter untuk obat nyeri, antibiotik dan sebagainya, dan saya tetap melanjutkan untuk makan makanan yang lunak, berserat dan buah-buahan dan air minum cukup, dan ya memberanikan diri lah untuk makan makanan yang lagi pengen banget lah, misalkan nasi goreng, mie ayam atau bakso ya, tapi jangan berlebihan ya. Pengen aja nanti makan aja nggak apa-apa, yang penting tetap diimbangi oleh makanan yang berserat, buah-buahan dan air minum yang cukup. Paling pesan saya untuk para penderita ambeien yang belum operasi, ketika memang ambeien tersebut telah berusaha diobati dengan obat-obatan biasa tanpa operasi bisa sembuh, sangat syukur alhamdulillah. Tetapi kalau memang sudah berikhtiar ke sana kemari dengan pengobatan herbal dan sebagainya, tapi ambeien jenengan para penderita itu masih belum, ayolah memberanikan diri untuk melaksanakan tindakan operasi. Nah, operasi tersebut bisa Anda pilih dengan menggunakan BPJS dengan runtutan yang sudah ditentukan, ataupun menggunakan umum di beberapa klinik Wasir Center yang memang sudah terkenal dan sudah mempunyai alat fasilitas yang memadai untuk melakukan tindakan tersebut dan dengan dokter yang bagus juga.
Yang jelas yakin saja, berdoa agar kita cepat mendapatkan kesembuhan, cepat beraktivitas kembali dengan baik dan tanpa gangguan dari ambeien. Semangat semuanya, salam sehat, mari kita sembuh bareng-bareng dan menghilangkan ambeien pada diri kita agar terhindar dari rasa sakit yang pernah dialami. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tadi wasirin wasirot di seluruh Indonesia, Bang Saiful ini belum sebulan sembuh ya. Dia sudah bisa naik motor, sudah bisa ini itu, dan semoga lekas sembuh terus. Begitu juga wasirin wasirot yang sekarang masih belum sembuh, tetap semangat dan semoga nanti menyusul kesembuhannya. Ada yang WA itu 4 bulan masih keluar darah, masih ada darahnya nempel, kadang netes. Saya menyarankan untuk sementara coba dikurangi sayur dan buahnya. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena kalau fasesnya sudah keluar dari anusnya lancar, itu dikurangi buah dan sayurnya insya Allah nggak apa-apa. Siapa tahu banyaknya darah itu karena support ataupun banyaknya asupan penambah darah seperti buah dan sayur yang kita konsumsi. Jadi seperti itu. Saudara, terima kasih sekali lagi Bang Saiful dan teman-teman yang lain, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya nanti akan mencoba istiqomah lagi. Mungkin semoga saja ya, saya tidak. Kenapa saya ini juga bermain TikTok juga ya. Kalau di TikTok saya jualan ya. Boleh diikuti ya TikToknya Khalid Amrullah juga. Itu saya jualan buku ya. Jadi seperti itu. Dan kenapa saya melakukan itu? Karena sekarang itu peluang bisnis itu tidak harus menjadi pemodal yang besar ataupun menjadi karyawan, harus punya modal. Enggak, kita punya akun TikTok, punya wifi itu sudah bisa mencoba memulai usaha meskipun hasilnya pertama agak lama, kecil sekali, nggak apa-apa karena toh ini juga effortnya tidak gede. Jadi kepada saudara-saudara semangat, meskipun kita mungkin sudah berumur, sudah jangan takut ya. Ini zamannya sudah bebas. Anda yang sudah senior boleh jualan juga ya. Karena di sini kita memanfaatkan teknologi untuk produktivitas. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.